Misal pagi kita kasih jangkrik secara prasmanan. Jadi jangkrik kita bruk, ambil, kita siapkan selalu secara prasmanan, kita kasih banyak. Ya kira-kira misalnya cukup untuk 1 hari misalnya ya, cukup untuk 1 hari. Nanti kemudian siangnya kita tambahin ular misalnya, entah ular kandang, entah itu ular Hongkong, entah juga mau dikasih maggot misalnya, boleh. Kemudian sorenya itu kita kasih jangkrik lagi atau kita tambahin jangkriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Di konten kali ini Babehen akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat indukan atau calon induk beranjangan yang kita persiapkan untuk beternak atau untuk breeding. Di konten-konten sebelumnya Babehen pernah membahas bahwa hal terpenting dari ternak beranjangan atau ternak burung itu adalah bagaimana cara kita untuk memunculkan birahi dari calon induk atau indukan yang akan kita persiapkan untuk beternak. Selain itu, nutrisi itu juga penting untuk membuat si burung itu selalu fit dan juga kemudian bisa muncul birahinya. Kenyamanan itu juga penting. Adaptasi dengan kandang itu juga penting, tapi tidak kalah penting adalah konsistensi. Nah ini Babehen akan menyampaikan tambahan dari konten-konten Babehen yang sebelumnya. Selain perawatan awal, kemudian nutrisi, kemudian kenyamanan kandang ternaknya, kemudian memunculkan birahinya, yang ketiga adalah konsistensi. Ini penting. Konsistensi itu adalah apa yang kita lakukan atau apa yang kita berikan kepada burung kita dari mulai perawatan, kemudian juga pemberian pakan atau nutrisi, itu kita berikan secara konsisten dan berulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kadang kita terlalu memburu atau terlalu bernafsu. Mendapat satu masukan dari breeder A misalnya, dari peternak A, itu mereka menggunakan metode pakan pagi jangkrik, siang kroto, sore ular misalnya. Kemudian kita mengikuti dia. Terus ada lagi breeder yang lain, itu menggunakan sistem jangkrik, ular, jangkrik lagi sorenya misalnya gitu. Nah, kemudian kita ganti lagi begitu. Nah, ini metode yang kurang baik belum. Jadi konsistensi adalah ini. Misalnya kita sudah membuat satu SOP ya. SOP. Ya bahasanya bukan SOP. Kita sudah membuat satu menu lah ya, rangsum lah. Kita bikin menu harian untuk burung beranjangan kita. Misal pagi kita kasih jangkrik secara prasmanan. Jadi jangkrik kita bruk, ambil, kita siapkan selalu secara prasmanan, kita kasih banyak. Ya kira-kira misalnya cukup untuk 1 hari misalnya ya, cukup untuk 1 hari. Nanti kemudian siangnya kita tambahin ular misalnya, entah ular kandang, entah itu ular Hongkong, entah juga mau dikasih maggot misalnya, boleh. Kemudian sorenya itu kita kasih jangkrik lagi atau kita tambahin jangkriknya. Nah itu kalau kita sudah membuat rangsum atau membuat menu rangsum harian seperti itu, maka kita lakukan secara berulang-ulang dulu. Kita lakukan itu terus begitu. Nah colokannya misalnya kita kasih kroto seminggu 1 kali atau krotonya seminggu 2 kali misalnya. Atau 2 hari sekali. Nah itu tetap konsisten kita. Bisa misalnya Senin kita kasih kroto, kemudian Kamis juga kita kasih kroto. Nah itu tetap kita kasih begitu. Jangan sampai itu ada absennya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau misalnya kemudian kita menggunakan metode yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan rangsum harian kita, boleh jadi untuk beberapa burung yang kurang bandel, catatannya burung yang kurang bandel ya, burung yang kurang bandel,
itu boleh jadi dia akan kembali ke nol. Maksudnya kembali ke nol adalah dia baru mulai mau mapan, akhirnya dia beradaptasi ulang, sehingga tidak mapan. Risiko yang lain ganti pakan itu bisa menjadikan burung itu menjadi bodol. Bisa juga untuk sebagian burung, walaupun tidak semua ya. Tidak semua burung, tapi untuk sebagian burung itu bisa ketika kita ganti pakan, itu bisa juga mengakibatkan ambrol untuk sebagian burung catatannya. Gitu. Maka konsistensi adalah salah satu faktor penting juga untuk perawatan burung yang akan kita ternak. Jadi sebelum kita ternak, rawatan atau rangsum kita membuat satu rangsum dulu. Jadwal lah ya, kita bikin jadwal. Oke, kita mau pakai metode apa nih? Nah itu yang harus kita tentukan di awal. Pakan maksudnya. Dari mulai misalnya kandang sudah, si betina sudah masuk kandang. Kita mau rangsum apa betina kita? Pagi kalau jangkrik, menurut Mbak Behen itu menu wajib. Jangkrik harus ada. Misalnya pagi kita kasih jangkrik. Boleh dijatah, boleh dirangsum, atau boleh dijor. Kita berikan. Kita jor misalnya. Atau kalau misalnya mau dijatah, misalnya pagi jangkrik 10 misalnya. Jangkrik 10 ces atau 20. Ya terserah lah, bolo-bolo mau kasih berapa. Yang penting, angka itu atau kebiasaan di awal itu sudah menjadi pakem. Sudah menjadi patokan. Kita kasih jangkrik cek pagi. Boleh 10, 20, 30, atau bahkan sebanyak mungkin nggak masalah. Kasih jedet. Siang kita kasih ular. Mau ular kandang, mau ular Hongkong, atau pakai ular Hongkong mini, monggo. Silakan bolo-bolo. Bisa menentukan mana yang paling mudah, mana yang paling bisa dijangkau atau bisa dilakukan. Gitu. Kasih, des. Misalnya menunya itu tadi 1 cepuk kecil atau 1 sendok teh misalnya. Ya kasih 1 sendok teh terus. Setiap siang kita kasih 1 sendok teh terus gitu. Sorenya kemudian kita jangkrik lagi nih. Kita kasih jangkrik. Jadi jadwal hariannya adalah jelas. Pagi jangkrik, siang ular, sore jangkrik. Porsinya pun juga harus jelas belum. Kalau misalnya mau dijor, ya dijor. Ya kalau misalnya hanya selisih 1-2 ekor sih nggak ada masalah. Tapi paling tidak secara rangsum atau secara menu itu selalu konsisten. Monoton lah bahasanya gitu. Monoton aja seperti itu. Monoton terus dijalanin seperti itu terus gitu. Nah kalau kita memberikan 1 pakan tambahan untuk nutrisi penunjang birahinya misalnya kroto. Kita kasih kroto. Seminggu 2 kali misalnya. Di hari Senin atau Kamis di siang hari misalnya. Nah, itu pun juga kita genjot, kita konsistenkan, kita monotonkan. Setiap Senin siang kita kasih kroto, setiap Kamis siang kita kasih kroto sebagai pengganti si ular itu tadi. Tidak apa-apa, terus dilakukan itu. Sampai si burung itu menemukan fase nyamannya, fase adaptasi dan nyaman, mapan gitu. Jadi sampai betul-betul dia mapan dan dia tahu bahwa oh setiap pagi saya dikasih makan jangkrik. Kalau siang pasti menunya ini, sore pasti menunya ini. Nah itu kebiasaan yang sudah berulang-ulang seperti itu bisa membuat burung itu akhirnya paham dan juga burung itu akhirnya mapan, beradaptasi. Kalau kemudian kita mendengar dari breeder yang lain, karena setiap breeder atau setiap peternak itu mempunyai metode masing-masing belum, dari mulai perawatan dan pakan. Dan setelah Mbak Behen amati dari beberapa peternak yang Mbak Behen kunjungi, itu salah satu kunci keberhasilan mereka adalah konsistensi itu. Menu yang berulang-ulang dilakukan dan menunya selalu seperti itu, tidak berubah-ubah. Jadi menunya begitu terus tidak berubah-ubah. Mungkin colokannya bisa menggunakan vitamin ya. Bisa kita gunakan vitamin itu di minumnya misalnya. Salah satu penunjang birahi misalnya ada di minum. Banyaklah vitamin untuk penunjang birahi atau penunjang telur kan banyak bolo. Silakan bolo-bolo dipakai, nggak apa-apa. Untuk minumnya. Tapi yang jelas rangsumnya jangkrik, ular, atau kroto, kemudian jangkrik lagi. Nah itu kita lakukan berulang-ulang.
Nah, kalau itu sudah kita lakukan secara berulang-ulang, insya Allah adaptasi dan juga membuat burung itu menjadi mapan bisa lebih cepat, gitu. Bisa lebih cepat dia. Karena kalau berubah, khawatirnya adalah sekali lagi ketika burung itu tidak bandel, maka kita akan mengulangi dari nol lagi. Si burung tidak mapan karena dia ini yang pertama menggunakan metode A misalnya, kemudian bolo-bolo melihat breeder yang lain atau peternak lain itu menggunakan metode B, kita rubah lagi dengan metode B, itu akhirnya malah lama nanti fase birahinya, fase birahinya akan lama. Jadi apa yang jenengan bolo-bolo yakini, apa yang kemudian bolo-bolo dapat dan sudah mantap di hati, maka itu yang harus dilakukan. Karena kalau bolo-bolo berkunjung di peternak A, B, C, masing-masing peternak mempunyai metode yang berbeda-beda. Walaupun intinya mungkin sama. Intinya garis besarnya itu sama. Cuman mereka mempunyai satu sistem perawatan dan pemberian pakan yang berbeda. Ada yang menggunakan ular Hongkong, ada yang tanpa ular Hongkong, ada. Ada yang menggunakan jangkriknya dijatah, ada yang menggunakan jangkrik dijor, ada. Ada juga yang full kroto, ada yang tidak pakai kroto sama sekali, juga ada. Nah, itu kalau kita mengikuti berubah-ubah seperti itu membuat burung kita akhirnya menjadi bingung. Untuk membuat dia adaptasi dan mapan di tempatnya, untuk pakannya saja dia tetap bingung. Nah, ini rangsumku besok apa, nanti apa, nah itu tadi. Selain tadi, memunculkan birahi itu penting, membuat nyaman burung itu penting, membuat adaptasi burung itu juga penting. Konsistensi tidak kalah penting, konsistensi tidak kalah penting. Rangsum yang monoton selalu berulang-ulang itu juga penting. Colokan yang selanjutnya hanya vitamin, bisa lewat minum, bisa juga diteteskan di jangkriknya. Gitu, Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania, berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.